Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di Bincang hari ini. Tak terasa, sudah 2 segmen nih Pak. Kita ngobrol-ngobrol asyik. Bener Kak, bagaimana nih ya 24 tahun Provinsi Banten berdiri. Nah di segmen ini Pak, ini meskipun segmen terakhir masih ada pertanyaan yang akan kita bincangkan dan akan dapat jawabannya nih ya dari narasumber kita hari ini. Salah satunya nih Pak, ini mengenai pengentasan kemiskinan di Provinsi Banten. Menurut Bapak, seberapa efektifkah Pak program-program pemerintah yang memang ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan? Ini pemerintah Provinsi Banten, sebetulnya kan hampir semua OPD itu, dinas terkait, itu kan semua arahnya adalah bagaimana melakukan upaya pengentasan kemiskinan sebetulnya ya, ataukah perbaikan taraf hidup masyarakat Banten. Cuman memang persoalannya belum ada yang fokus bagaimana mengarah kepada penanggulangan kemiskinan yang sebenarnya, katakanlah kemiskinan yang ekstrim itu. Misalnya kan memang ada program khusus dalam satu OPD itu mereka membentuk sebuah program yang memang untuk penanggulangan kemiskinan baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Ya, seperti yang pernah dulu dilakukan oleh pemerintah pusat, itu ada P2KP khusus untuk di perkotaan, kemudian juga ada PPK khusus untuk di pedesaan. Jadi mereka itu fokus menanggulangi kemiskinan memang untuk orang miskin, gitu ya, untuk orang miskin. Nah, memang kemiskinan itu kan orang tergantung paradigmanya melihat apakah miskin itu hanya persoalan ekonomi saja, apakah miskin itu karena persoalan sikap dan perilaku, gitu kan? Nah, atau miskin karena memang dia tadi kemiskinan yang ada istilah kemiskinan yang keturunan, kemiskinan yang karena sesuatu struktural, gitu, kultural, gitu. Sudah budayanya dia miskin, dia memelihara kemiskinan itu, gitu kan? Karena dia sudah kulturnya begitu. Dia nggak kuat kalau dia kaya, gitu. Tapi dia tahan dia kalau dia miskin. Itu ada juga yang kayak, ada ya Pak. Ada yang kayak gitu. Kalau dia punya uang, itu kan langsung dibelanjakan. Pada saat itu jadi habis kan. Ya kemudian dia ya jadi miskin lagi kan. Karena dia nggak kuat kalau dia dipegang uang banyak, kira-kira begitu. Nah, itu kan persoalan paradigmanya ya. Tapi soal kemiskinan di Banten itu menurut saya kita jangan melihat persoalan dia miskin itu karena tidak punya pekerjaan, tidak punya uang saja. Tapi harus kita dorong bahwa masyarakat itu sebetulnya punya potensi yang luar biasa, tinggal dia bagaimana menemukan potensi dirinya. Nah ini kan yang harus didorong adalah bagaimana dia punya disentuh rasa dan pikirnya, olah rasa dan olah pikirnya, bahwa ketergantungan sama orang lain itu sesungguhnya tidak baik, tapi yang harus diciptakan adalah bagaimana dia saling kebergantungan, artinya saling membutuhkan satu dengan yang lain, gitu. Orang kaya pun juga kalau dia misalkan sikap dan perilakunya tidak baik, maka dia akan melakukan penindasan terhadap yang lemah. Betul. Yang lemah juga kalau dia tidak sadar bahwa dirinya harus bangkit, dia akan selalu terina-bobokan dengan kondisinya yang saat ini. Makanya Banten itu harus dua-duanya harus diangkat, harus yang lemah harus diangkat, kemudian yang terlalu kuat juga harus diturunkan sehingga akan terjadi keseimbangan yang power sharing itu gitu. Jangan powerlessnya tidak sadar bahwa dia rasa lemah, kemudian yang powerfulnya dia terlalu mendominasi sehingga menindas yang lemah. Itu harus diturunkan. Itu soal perlunya ada program pemberdayaan masyarakat tuh di situ, itu menyentuh masyarakat di situ, sehingga kemiskinan itu sesungguhnya bisa terjadi di mana saja, kepada siapa saja, gitu kan. Nah, maka untuk itu ya harus ada penyadaran melalui program pemberdayaan masyarakat yang khusus untuk penanggulangan kemiskinan, baik dari aspek ekonominya, aspek pendidikannya, sosialnya, dan fisiknya, gitu. Istilah tridayanya itu akan terbangun di situ. Nah, bagaimana Provinsi Banten saat ini? Inilah yang masih harus kita sinergikan, harus kita kolaborasikan. Ada OPD-OPD yang memang fokus untuk menanggulangi kemiskinan di Provinsi Banten, baik itu aspek fisiknya, sikap perilaku manusianya, ataukah ekonominya. Itu harus dibangun di situ. Jadi tidak berganti kepala dinas, kemudian programnya ganti, tapi kemudian harus dijaga terus simultan. Penyiapan masyarakatnya juga kan harus lama gitu, ya. Harus berprosesnya juga harus kontinuitasnya terus terjaga gitu.
Nah, ini yang belum ada tuh konsep pemberdayaan masyarakat yang untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten tuh, gitu ya. Kita ingin mengusulkan sebetulnya nanti siapapun gubernurnya, siapapun kepala dinasnya, ini jangan ganti gubernur, ganti pemimpin, ganti kepala dinas itu berganti juga jangan, tapi harus continue terus penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat jalan terus. Walaupun ada dinasnya pemberdayaan masyarakat, ada pemberdayaan perempuan, tapi programnya tidak continue. Nah, itu dia. Jadi PR-nya siapapun nanti yang akan menjadi pemimpin ya Pak, baik di pusat ataupun tadi di provinsi atau bahkan di dinas-dinas, harapannya kalau semisal ganti pemimpin ya jangan ganti regulasinya gitu ya Pak ya. Kalau yang itu baik ya. kalau itu baik. Jadi kalau semisal baik dilanjutkan. Nah, kemudian nih Pak, ngomong-ngomong tentang Banten tadi juga banyak sekali aspek yang juga kita bisa telusuri untuk menilai sejauh mana sebenarnya memang Banten ini sudah melaju. Tapi Pak, tentunya ada tantangan. Menurut Bapak sendiri nih Pak, tantangan yang memang dihadapi oleh Banten nih Pak, dan kira-kira ya adakah solusi yang bisa dilakukan? Ya pastilah akan banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalan, itu biasa. Kalau banyak cucian itu namanya kan laundry. Gitu ya. Tapi kalau provinsi gitu kan, apalagi ngurus umat, ngurus banyak orang, itu pasti akan banyak tantangan yang dihadapi. Nah, saya pikir yang mendesak itu ada Provinsi Banten saat ini. Tantangan ke depan itu bagaimana, istilahnya, pertama adalah akan selalu berkait soal bagaimana memperbaiki pendidikan masyarakat Banten agar lebih baik lagi. Kalau sekarang misalkan rata-rata sekolahnya itu baru dominasinya ada di 12 tahun, ya ke depan kan harus rata-rata perguruan tinggi, kira-kira begitu ya. Dari aspek kesehatannya juga kan ya harus lebih banyak yang sehat lah gitu, jangan yang sakit. Kemudian juga dari infrastruktur juga masih banyak PR sebetulnya. Akses jalan yang di provinsi, misalkan Jalan Syekh Nawawi antara jembatan Bogik sampai KP3B juga kan masih ini, itu masih harus diperbaiki. Kemudian juga Jalan Raya Petir juga masih ini, akses tol misalkan dari Cikesal sampai ke Boru juga belum ada titik terang. Saya pikir termasuk juga akses misalkan yang ke Stadion Banten International Stadium juga gitu kan. Masih banyak hal yang seperti itu, termasuk juga penerangan jalan umumnya. Itu PR-nya saya pikir masih banyak. Masih banyak ya Pak. Tentunya kita juga nggak mungkin yang langsung cering ya Pak ya. Ada banyak step-step yang memang nanti harus dijalani atau harus dilalui seperti itu. Nah Pak, nggak kerasa nih Pak. Sudah 3 segmen, hampir 30 menit lebih nih kita berbincang asik bersama Pak Abdul Jalak nih ya, yang merupakan Ketua Umum dari GPRI Provinsi Banten. Tapi sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini Pak, boleh dong Pak dikasih closing statement nih kepada pemirsa setia Sultan TV. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Tentu saja kita bersyukur Banten sudah berusia di 24 tahun. Jangan mudah puas diri, harus tetap menata Banten agar lebih baik. Tentu saja ada harapan dan cita-cita masyarakat Banten pada saat menggelorakan Banten jadi provinsi, dan ada di tangan Bapak Ibu sekalian, pemerintah Provinsi Banten, termasuk juga kami para pemuda dan juga stakeholder yang lain akan terus mensupport agar pembangunan Provinsi Banten ke depan lebih baik dan lebih melaju dengan melesat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas closing statementnya. Semoga juga nih Banten nih makin melesat seperti itu ya. Tahun depan mungkin ada gebrakan-gebrakan lainnya nih yang akan dimiliki oleh Provinsi Banten. Nah baik, terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya hari ini, kita ngobrol asyik. Sehat selalu Pak. Amin. Dan sukses selalu. Semoga nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Pak ya. Siap. Karena kalau ngomongin Banten banyak yang akan kita obrolin. Nah kita tutup Pak perjumpaan kita hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Dr. Andes Abdul Jalak Suhaimi MSI yang merupakan Ketua Umum dari GPRI Banten. Membahas mengenai Banten 24 tahun, sejauh mana Banten melaju. Semoga apa yang kita berbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan.
Saya, Rodlo Rida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.